sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp4.000. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Baik, pendengar Energi Sukses Bisnis Pro 3 pada malam hari ini. Saya coba sapa lagi ya, Coach Margetti Herwin. Coach Getty. Selamat malam. Selamat malam, apa kabarnya Coach? Kabar baik Bu Agrani. Kabar baik ya, semangat sekali nih Coach ini pada malam hari ini. Ya. Baik Coach, malam hari ini kita juga nanti akan bersama dengan narasumber ya. Narasumber kita nanti ada Ibu Reski Rohmayani. Ya, Ibu Reski ini dari perusahaan sistem support untuk bisnis ini Bu Agrani. Baik, di Jakarta. Di Jakarta. Oke, Country Manager Office Central Indonesia di Jakarta. Ya. Boleh kita sapa ini ya, sepertinya sudah ada belum ini di Zoom ya, Bu Reski. Oke, baik, kita coba kita panggil lagi Bu Reski nih ya. Bu Reski, halo Bu Reski. Bu Reski udah bisa? Nah, itu suaranya udah muncul. Baik, Bu Reski, bagaimana kabarnya malam hari ini Bu Reski? Baik sekali Ibu Bentar, Agrani. baik. Terima kasih. Oke, saya malam hari ini Bu Reski. Malam Bu Reski. Apa kabar Coach? Baik Bu. Wah, selama ini bagaimana nih? Kalau konsultasi atau Ya, jadi gimana? Bu Reski memang lebih spesialis kepada support system. Saya lebih fokus kepada bagaimana saya dampingi pengusaha, pebisnis untuk mereka bisa dengan terstruktur dan tersistem tadi Bu Agrani. Baik. Makanya Bu Reski kayaknya bisa cerita nih Ya, support system support apa aja system nih itu ya. bagaimana nih Bu Reski? Mungkin boleh cerita nih. Iya, oke, baik. Terkait salah satu ya ERP gitu ya. ERP ini memang menjadi salah satu support system gitu kaitannya dengan pengembangan bisnis Bu Agrani. Jadi sebagaimana ERP sendiri yang merupakan enterprise resource planning gitu ya. Jadi bagaimana dengan ERP semua data terkumpul gitu sehingga para decision maker ini mudah membuat keputusan seperti yang dikatakan oleh Coach Getty gitu ya untuk kalau transaksi dilakukan sekali dua kali oke, tapi bagaimana halnya dengan ratusan kali gitu ya? Bagaimana seorang pemilik bisnis tahu transaksi loss-nya kalau dia tidak tercatat dalam suatu sistem yang terpola tadi ya Coach ya, seperti itu ya. Nah, itu baru laporan keuangan. Nah, support system dalam sebuah bisnis ini kan tidak hanya keuangan saja ya, tidak hanya sifatnya finansial aja, tapi juga yang namanya SDM gitu ya, yang melibatkan human gitu. Bagaimana kita mengatur manusia-manusia yang menjadi bagian daripada pengembangan perusahaan kita. Contohnya absensinya, lalu pengajuan cuti, gajinya gitu ya, data anggota keluarganya. Nah, semua itu memang terangkum dalam data dalam ERP ini. Kurang lebihnya seperti itu. Satu lagi juga pada saat kita membuat bisnis gitu ya, pasti ada sesuatu yang dijual gitu. Bagaimana kita menyimpan stok kita dalam sebuah sistem gitu, yang pastinya ini selain tersistem dan terstruktur tadi ya Coach ya, gitu ya, jadi menjadi satu sinergi yang berkesinambungan gitu. Sampai di sini terbayang ya Bu Agrani ya, semacam server jadi ya, bukan cuma server menyimpan data saja, tapi bagaimana sistemnya masuk begitu ya. Iya. Jadi memang data-data ini gitu ya, data yang diinput oleh tim kita, data yang diinput oleh karyawan kita, oleh staf kita itu tersimpan dalam sistem. Nah, sistem ini kemudian tersimpan dalam sistem yang lalu disimpan lagi dalam storage yang kita sebut dengan server itu. Nah, dulu gitu ya, sebelum era cloud teknologi, mungkin kita Bu Agrani dan Coach Getty juga pasti mengalami server yang besar-besar gitu ya, yang ada dalam ruangan tersendiri dan tersimpan dalam lokasi yang tertentu gitu. Nah, itu dari sisi space juga sangat memakan space dan membutuhkan space yang besar gitu ya, harus tersedia ruangan tersendiri gitu. Nah, karena dengan hadirnya cloud teknologi gitu, yang seperti itu kita bisa
lupakan. Kita bisa lupakan sebentar gitu ya. Maksudnya sebentar dalam hal ini masih banyak sih pemilik bisnis yang menjadikan ini sebagai choice penyimpanan datanya gitu ya, untuk server yang besar-besar tadi gitu. Kami menyebutnya sebagai premis gitu ya. Nah, lalu karena ada teknologi internet, kita simpan data ini dalam cloud. Nah, pada saat kita bicara internet yang harus terhubung dengan WiFi gitu ya. Nah, di situ kita bisa mengakses kapan saja, di mana saja. Seperti itu, Bu Agrani. Ya. Nah, yes. Jadi seorang pemilik bisnis gitu ya, pemimpin perusahaan itu tidak harus datang di kantornya, kemudian meminta laporan kepada stafnya. Karena akses anywhere, anytime ini sudah dapat tersedia dengan storage atau server yang cloud tadi. Gitu, Bu. Jadi Nah, bisa itu dibuka baru, tadi ya, bisa dibuka di mana saja yes, yes. Itu masih dari sisi servernya ya, Bu ya. servernya. Lalu yes. Lalu bagaimana dengan sistemnya nih? Dengan softwarenya gitu ya. Dengan softwarenya. Nah, software di sini kaitannya dengan ERP itu tadi gitu. Jadi ERP ini adalah software gitu ya. Kalau untuk Office Center adalah ERP berbasis cloud atau yang memiliki storage cloud. Nah, ERP-nya adalah ERP tentang manajemen. Pada saat kita bicara tentang manajemen perusahaan, pasti kaitannya dengan SDM gitu. Kaitannya dengan stok dan inventory, kaitannya dengan bagaimana kita menyimpan data pelanggan, bagaimana kita menyimpan transaksi invoice kita, bagaimana kita membuat laporan keuangan, lalu kita tahu profit and loss-nya seperti itu. Oke. Ya. Lalu ketika ini sudah kapan ini dibutuhkan oleh seorang Pebisnis. pebisnis ya? Kapan ini Ya. dibutuhkan ini, Bu Reski? Ya, oke. Bicara tentang kebutuhan ERP atau sistem ini ya, atau software ini, software manajemen ini gitu ya. Sebetulnya pada saat kita memulai bisnis gitu ya, kita sudah bisa mengimplementasikan ini gitu. Yang perlu di sini adalah kesiapan dari pemilik bisnis itu sendiri gitu. Umumnya kita bicara tentang UKM ya. UKM selalunya ya coach ya. Ya. Kita pada saat kita berbisnis pasti tujuannya adalah profit begitu ya. Tapi later on gitu ya, pada saat bisnis itu mulai grow, apakah ya profit aja? Pasti ada support sistem lain yang dibutuhkan gitu ya. Salah satunya adalah SDM tadi gitu. Salah satunya adalah bagaimana menyimpan data pelanggan gitu. Bagaimana membuat transaksi keuangan itu yang bisa diakses laporannya anywhere, anytime. That is important. Gitu. Importantnya ini atau urgensinya ini, gitu ya, memang sangat diperlukan pada saat pemilik bisnis itu ingin mengakses datanya kapan saja, di mana saja. Contoh, seorang pemilik bisnis, gitu ya, tidak selalu datang di kantor karena mobilitasnya tinggi. Contohnya Coach Getty aja. Coach Getty, waduh, kalau sudah Malam aja kalau masih di sini, Bu. yes, itu salah satunya ya. Tapi bagaimana Coach Getty bisa mengkolaborasikan timnya gitu ya, bisa kontrol aktivitas staff Coach Getty gitu ya, atau juga invoice misalnya Coach ya Punten, kalau misalnya ya terjadi invoicing gitu ya, yang namanya kita bisnis pasti kita punya pelanggan, lalu bagaimana laporan keuangannya, bagaimana profitnya daily kita yang perlu tahu. Nah, di situ terlihat sekali fungsi dan manfaatnya gitu, bagaimana cloud system ini bisa menunjang proses bisnis pemilik bisnis, seorang pemilik bisnis. Berarti ini Coach Getty ini udah bisa lihat nih kalau ada rekanannya nelfon nih, Of course. ya Yes, butuh apa gitu bisa Ya. dipantau ya, Coach. Jadi kalau saya membutuhkan sistem ini adalah satu, ya, kesiapan dari seminar, workshop, atau perjalanan bisnis saya, atau bagaimana tugas-tugas dari klien-klien saya itu terpantau untuk saya lihat setiap waktu. Karena saya mungkin satu hari bisa 10 sampai 15 jam
melakukan aktivitas. Tapi di sela-sela aktivitas itu nggak mungkin kan saya pulang ke kantor untuk saya lihat. Tapi dari HP saya bisa lihat klien saya udah ngumpulin tugas atau belum. Bagaimana pencapaian targetnya. Dan semua itu sekarang dengan HP canggih pun, ya HP apapun, nggak harus canggih merek yang termahal, enggak. Kita sudah bisa menggunakan sistem yang lebih simpel. Dibanding kita bandingkan 10 tahun atau 20 tahun yang lalu, kita butuh komputer yang sangat kencang, sangat cepat. Tapi sekarang dengan hanya HP kita bisa cek semuanya. Bisa yes, terlihat ya. Yes, dan sistem ERP ini sangat canggih. Kita bisa beli part by partnya aja yang kita butuhkan. Tidak harus lengkap. Tidak harus lengkap. Dia butuh apa, di setting, di install hanya yang sesuai kebutuhannya. Jadi tadi UKM butuh nggak coach? Butuh, tapi dia mungkin butuhnya sebagai pengelolaan database customer dan prospeknya aja. Itu tadi ya, misalnya apa namanya kasirnya, lalu depannya aja dulu gitu ya. Betul. Mungkin dia belum butuh yang namanya inventory karena belum banyak. Tapi nantinya bisa ditambah bertahap. Ini yang menarik, sehingga kata-kata efisien dan efektif itu terjadi walaupun bisnisnya itu masih kecil. Ini yang menjadi PR saya sebagai coach dan juga Bu Reski sebagai profesional atau korporasi yang membantu sistem support bagi perusahaan untuk mensosialisasikan ini. Karena bagi banyak orang yang namanya digital itu susah. Bagi sebagian orang yang memang tidak terlalu paham dengan dunia platform digital, aplikasi atau website, mereka merasa itu ribet. Ini masalahnya cuma belum biasa. Itu makanya alasan mengapa support system bisnis ini bisa membuat bisnis lebih besar. Lebih besar dan juga lebih mudah dikontrol. Harusnya bisnis lebih besar bukan lebih sulit memantaunya. Harusnya dengan bisnis jadi lebih besar kita lebih mudah memantaunya karena sebenarnya semuanya sudah teratur by sistem yang terstruktur tadi gitu Bu Agrani. Karena kan namanya pembeli itu tidak mau tahu menahu masalah Anda apa. Benar. Kan ya? Benar. Yang saya butuhkan adalah barang saya cepat sampai. Betul. Barang saya tepat sesuai pesanan saya. Kadang-kadang nih jawaban yang secepatnya. Iya, di chat kok nggak jawab-jawab gitu. Betul coach. Oke. Nah, kalau selama ini Bu Reski bagaimana? Ada keluhan-keluhan tidak sih kepada apa yang dibutuhkan sebetulnya yang lebih besar dari para pebisnis ini? Ya, kalau keluhan-keluhan sih ya, kaitannya dengan SDM. Maksudnya SDM di sini adalah seperti yang dikatakan sama Coach Katie tadi, kesiapan SDM, Bu Agrani. Jadi untuk beradaptasi dengan teknologi baru memang tidak semudah itu gitu ya. Tapi juga tidak sesulit itu gitu. Hanya perlu disiplin gitu ya, disiplin mengimplementasikan ini. Gitu. Karena ini kalau sifatnya dilakukan secara daily dan konsisten gitu, tidak ada hal yang sulit gitu. Apalagi ini hanya mengoperasikan gitu. Ini tidak membuat sistemnya, hanya make gitu. Make bagaimana menginput data gitu ya. Lalu bagaimana memproses, yang melakukan proses adalah sistemnya gitu ya. Jadi hanya menginput dan mendapatkan outputnya itu ya, SDM itu kan memasukkan saja begitu ya. Yes, ngetik doang lah kalau kata kita begitu doang, ya. Gitu, datanya sudah ada gitu, kwitansinya sudah ada, data karyawannya udah ada, tinggal masukin aja gitu ya. Contoh untuk absensi itu pengguna gitu ya, hanya tinggal klik saja gitu ya, tombol check in check out gitu. That's it gitu. Hanya perlu kedisiplinan saja. Karena yang biasanya cekclog, nah sekarang gunakan sistem yang digital gitu ya. Sekarang gunakan handphone gitu. Nah, sekarang terdeteksi via GPS dari handphonenya tadi gitu. Jadi itu saja. Jadi memang perlu komitmen gitu untuk mendisiplinkan diri. Nah, apa saja support system dalam bisnis ini yang penting untuk dimiliki, Bu Reski? Ya, support system, kita bicara tentang support system dalam bisnis gitu ya. SDM itu juga merupakan support system. Jadi bagaimana kita bisa manage, kita bisa mengatur SDM kita sedemikian rupa. Nah, di sini adalah peran sistem sangat
important, sangat penting gitu. Bagaimana kita bisa mengontrol eh, payroll-nya SDM. Penggajian ya Bu. Yes, bagaimana kita bisa ngontrol gajian, bagaimana kita bisa membuat decision yang cepat pada saat Departemen HRD membutuhkan karyawan. Kalau kita tidak punya data yang akurat, kita tidak akan tahu berapa sih sebetulnya kemampuan finansial kita untuk meng-hire karyawan baru. Iya Untuk juga ya. memberi salary, yes, untuk Karena kan memberi kalau salary cuma yang baru. mengira-ngira saja kayaknya Ya, saya penghasilan ya, saya 300 ya. juta sebulan kan nggak bisa ya. Yes, betul. Bu Seperti Reski, itu, Bu ada nggak Afani. Ya. minimal karyawan berapa bagi sebuah perusahaan sehingga dia jadi efisien dan efektif, misalnya memiliki sistem absen, Nah, gitu ya? kebanyakan karyawan gitu ya, coach ya. Atau Iya. karyawannya baru 5 pakai sistem absen kan jadi boros juga gitu Iya ya? iya iya, betul Ya, juga. Nah, sebetulnya begini, Coach Ya. dan Bu Agrani. Pada saat kita memulai perusahaan pun, startup lah ya, katakanlah, justru di situ lebih mudah gitu mengimplementasikan sistem ini karena apa, datanya masih sedikit. Hmm. Pada saat data sedikit, tapi SDM kita sudah dibiasakan untuk implementasi sistem, itu akan lebih mudah daripada datanya sudah banyak, sudah bejibun gitu ya. Lalu kerepotan untuk mengimport ke dalam sistem gitu. Iya. Nah, terbayang lebih mudah yang baru memulai. Hmm. Tapi menjawab pertanyaan dari Coach Getty, berapa jumlah karyawan untuk Minimal absensi? Yes, minimal itu tidak ada minimal. Jadi memang decision ada di pemilik bisnis. Oke. Satu pun Satu kalau aja ya. kalau pemilik bisnis ingin implementasi sistem, doesn't matter gitu. Iya. Doesn't matter. Tapi apakah dengan satu SDM ini sudah diperlukan sistem HR-nya tadi? Hmm. Gitu. Tapi Mana menarik nih lebih- Bu, kayak misalnya coffee shop yang menjaring Ya. banyak gitu ya. Ya, Cuma 2 atau 3 di dalam satu outlet, tapi dia punya ribuan cabang. ya. yes. Jadi servernya cuma input data di masing-masing outletnya, tercatat di pusatnya, kira-kira gitu ya Bu. Iya, itu Bukan absensi ini tapi Bukan ya. absensi ya, Ya, semuanya. Semuanya ya. Iya, Oke. iya, semuanya. Jadi contohnya kayak coffee shop tadi, Ya. even dalam satu orang, doesn't matter. Outlet 1 ada di RRI, outlet 2 ada di Kominfo misalnya, gitu ya. Outlet 3 ada di Ciputat. Lalu head Bintaro. Nah, bagaimana si Bintaro ini bisa manage gitu ya 4 outlet tadi, sementara dia nggak tahu apakah si penjaga kafe ini standby di situ, belum tahu gitu kan, karena fisiknya dia tidak ada di situ. Nah, dengan sistem akan bisa terrecord, oh iya ternyata staff saya sudah standby di tempat masing-masing karena ada GPS dalam sistem. Oh, Jadi, jadi dia juga bisa memantau berapa Of course. waktu maksimal yang di apa namanya tuh pekerjanya untuk menyelesaikan Persiapan, tugasnya. jalankan, Ya, iya. Betul. ya, salah satunya itu. Keren juga Gitu ya. Jadi Iya, jadi iya, kan itu. terukur begitu ya. Ya, betul ya. Reportnya juga detail gitu ya, every time, setiap saat gitu. Headquarter juga bisa berkolaborasi gitu ya dengan outlet-outletnya dari laporan-laporan yang diinput oleh masing-masing tim, masing-masing penjaga outlet yang memegang sistem itu tadi, Mhm. gitu. Oke. Maksudnya memegang sistem ini tadi pasti mereka ada punya handphone dong, gitu. Nah, ini bisa dilakukan, absensi tadi bisa dilakukan via handphone. Laporan apa saja yang dikerjakan hari ini bisa dilakukan via handphone. Lalu apa saja transaksi yang dilakukan pada hari itu bisa langsung tercatat dan langsung automation, headquarter bisa melihat. Kalau misalnya nih kalau Coach Getty lagi jalan-jalan ke luar negeri, Ya. gitu ya. Terus punya cafe shop, ada 5 cafe Yes. shop bisa mantau ya. Yes, Ya. Nggak perlu nelfon-nelfon Makanya lagi. Iya, bisnis iya. tetap jalan, owner jalan-jalan Bu. Iya. Aduh, kerennya. Ya, betul ya. Ya, seperti itu memang konsepnya. Jadi selama itu ada internet dan selama itu sistemnya, basisnya atau storage-nya ada di cloud, itu bisa dipantau anywhere, anytime. Oke. Lalu Ya. bagaimana agar semuanya ini berjalan dengan maksimal? Apa yang perlu dipersiapkan oleh pebisnis? Ya, yang pastinya disiplin.
itu tadi ya. Maksud saya disiplin begini, maksud saya disiplin di sini adalah tetap yang melakukan input data adalah human, Bu Agrani, gitu ya. Tetap human yang melakukan input data di awal, gitu ya. Mereka memiliki akses, mereka input data untuk dirinya sendiri, data transaksi. Nah, itulah yang nanti akan dikontrol oleh pemilik bisnis, gitu. Termasuk data keuangan tadi, berapa sih transaksi hari ini? Oh, selama itu diinput harian, selama itu diinput setiap saat itu juga pemilik bisnis transaksi di menit ini. Jadi terbayang kalau tidak diinput ya tidak ada data. Tapi itu kan saling berkesinambungan kan satu sama lain, Bu? Terintegrasi ya. Ketika masuk order maka akan dengan sendirinya masuk ke kasir juga kan? Iya. Tercatat juga kan. Langsung dia mengurangi stok kalau ada pesanan. Betul. Langsung begitu. Jadi tidak perlu input satu saja yang di. Iya, satu aja di input di kasir, semua sistemnya berubah. Sudah berjalan. Iya. Oke, jadi tidak perlu lagi input sini, input situ begitu ya? Iya. Ya, satu kali memang kalau untuk kaitannya dengan transaksi penjualan. Gitu. Kalau transaksi dengan HR ya pastinya satu kali input aja untuk data HR gitu. Jadi memang ini adalah kita bisa bicara tentang urgensi gitu. Kalau karyawan satu gitu, sudah perlu mengimplementasikan sistem untuk HR. Ya kalau tadi jawabannya Bu Reski betul, itu berarti sangat perlu satu saja, betul di awal. Karena semakin besar kan tidak mungkin menginput lagi yang lama-lama gitu kan. Yes, of course. Jadi memang sejak dini, mulainya harus sejak dini gitu ya. Sarannya adalah seperti itu. Gitu. Begitu. Karena datanya masih sedikit nih. Gitu. Bu Rizky, bagaimana kalau karyawannya masih satu nih? Apa saya perlu terapkan ERP ini? Of course, perlu. Pada gitu ya. Itu nggak cuma HRD aja nih yang perlu. Ini kita bisnis pasti ingin profit. Nah, kalau kita bicara profit, pasti yang input adalah keuangan. Kegiatan yang kaitannya atau transaksi yang kaitannya dengan keuangan. Nah, keuangan ini yang perlu digunakan sistemnya atau sistem keuangan yang perlu digunakan dulu. HR-nya nanti it doesn't matter. Gitu. Oke. Nah, pada saat nanti keuangannya sudah settle gitu ya, sudah stabil, lalu bisnisnya grow, karyawan mulai bertambah banyak, 1, 2, 3 hingga 100, more than 100, oke. Nah, barulah di situ diterapkan ERP. Nggak menunggu 100 pun. Kalau business owner sudah kepengen 20 saya tetapkan ERP atau sistem untuk HR saya, it's okay, doesn't matter. Justru lebih mudah kontrol, dimulai sejak awal. Sebelum datanya bertambah banyak dan banyak. Gitu. Baiklah. Nah, Coach, ini apa masukan untuk para pebisnis ini, baik yang mereka baru maupun juga sudah akan mulai membesar? Jadi di awal saya mendampingi pebisnis, biasanya mereka mindsetnya pedagang, bukan pebisnis. Mereka bilang saya melakukan bisnis, Coach, tapi mindset dia pedagang. Beda ya, Coach? Pedagang itu hanya jual barang, tidak terlalu detail terhadap sistem support atau kepada yang namanya kualitas. Yang penting di barang dia bisa dia jual, dia dapat untung, udah. Itu konsepnya pedagang. Tapi begitu Anda mau membangun bisnis Anda, mindset harus dibangun dulu. Bagaimana mindset seorang entrepreneur? Bagaimana mindset seorang pebisnis yang mau setiap waktu dia tumbuh? Dia bisa mengelola dengan hal yang sesimpel mungkin, dia bisa menjual harga yang sangat bagus buat bisnisnya. Karena kalau kita jadi pebisnis terus untung kita kecil, selamanya kita berdarah-darah. Terus bagaimana kita mau berpikir bahwa kita mau dapat sejahtera kalau kita selalu untungnya kecil dan selalu menjual dengan harga murah? Akhirnya kita sebenarnya lagi sangat berdarah-darah di bisnis. Makanya para pebisnis mulai dari sekarang, pada saat Anda mau memulai bisnis, bangun dulu sebuah
mindset, value, identitas yang kuat untuk bisnis Anda, sehingga Anda bisa menjalankan bisnis dengan terstruktur dan tersistem tadi. Jangan tanggung-tanggung ya. Jangan kalau mau tanggung-tanggung. bisnis. Karena ada yang bilang, Pola pandangnya harus ke depan. iya, coach, saya keluar dari pekerjaan saya ingin berbisnis, tapi ternyata dia lebih sibuk, Bu, daripada dia bekerja. Akhirnya keluarganya protes. Pak, katanya mau jadi pebisnis, mau punya banyak waktu untuk keluarga. Tapi begitu jadi pebisnis, buru-buru ketemu keluarganya. Mending balik kerja aja lagi, Pak, gitu. Jadi di sini dilematisnya. Makanya pengalaman saya mendampingi para pebisnis, khususnya yang baru berbisnis, mereka harus siap dengan mentalitas, value, identitas untuk cepat membangun bisnisnya, sehingga cita-cita dia untuk membuat bisnisnya tumbuh lebih besar itu cepat dia capai. Begitu, Bu Agrani. Baik, Coach, terima kasih banyak Coach. Terima kasih, Bu Agrani. Dari studio, Bu Reski juga terima kasih banyak ya, Bu. Sukses ya, Bu. Baik, selamat malam, selamat beraktivitas kembali, Bu Reski. Terima kasih banyak karena kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi dari Coach Getty dan juga Bu Reski nih, bagaimana untuk lebih maju lagi. Dan pendengar, ikuti juga episode Expis yang inspiratif dan juga penuh ide, serta buktikan hasilnya jika diimplementasikan bagi usaha Anda. Jadi jangan tanggung-tanggung juga, kalau dengar ini jangan tanggung-tanggung, harus dibuktikan juga. Baik, selamat malam, selamat beraktivitas kembali.